I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive to... Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 42. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Dengan menggunakan teknik pagoda agung 9 tingkat, akhirnya Mu Chen berhasil mengalahkan Xu Qingqing dan bahkan Mu Chen juga berhasil mendapatkan 3 biji teratai langit yang langsung dibagi dengan Sulinger. Setelah perburuan biji teratai roh langit selesai, nampaknya Xu Qingqing tidak terima karena dikalahkan oleh Mu Chen. Sehingga dia mengadu pada kakaknya yang bernama Xu Huang dan kebetulan kakaknya tersebut berada di peringkat kelima daftar surgawi. Xu Qingqing meminta agar kakaknya tersebut membalaskan dendamnya pada Mu Chen. Mu Chen sendiri kini telah kembali ke asosiasi Dewi Luo dan teman-temannya langsung terkejut saat mengetahui bahwa Mu Chen telah maju ke tahap penggabungan surgawi. Namun Mu Chen juga sangat terkejut saat mengetahui bahwa Luo Li telah memasuki peringkat 83 daftar surgawi, padahal Mu Chen memahami bagaimana sifat kekasihnya tersebut yang tidak ingin mengekspos kekuatannya. Kemudian Mu Chen dijelaskan bahwa alasan Luo Li bisa masuk ke daftar peringkat surgawi adalah karena ketika Mu Chen sedang berkultivasi di formasi spiritual tingkat 6. Kebetulan ada seorang lelaki di peringkat 83 daftar surgawi yang sangat tertarik pada kecantikan Luo Li. Sehingga Luo Li mengasih paham lelaki tersebut. Karena telah mengalahkan lelaki tersebut, maka secara alami Luo Li akan merebut posisinya di peringkat 83 daftar surgawi. Sehingga cerita kini Mu Chen telah kembali ke kamarnya dan kemudian dia langsung menyerap benih teratai roh langit untuk menstabilkan energi spiritual dan memperkuat fondasinya. Dengan bantuan efek ajaib benih teratai roh langit, akhirnya energi spiritual Mu Chen menjadi stabil dan bisa dianggap sebagai tahap penggabungan surgawi yang asli. Setelah menyerap benih teratai roh langit dan memperkuat kultivasinya, Mu Chen segera mengeluarkan gulungan kitab konstelasi 4 dewa yang diperoleh dari aula seni spiritual sebelumnya. Mu Chen berencana mempelajari seni spiritual tingkat dewa tersebut karena perjanjian 2 bulan dengan Li Xuantong kini hanya tersisa 10 hari lagi. Sehingga mau tidak mau Mu Chen harus menjadi lebih kuat lagi agar bisa mengalahkan Li Xuantong. Tepat ketika Mu Chen menutup matanya, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya dan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi langit berbintang. Di depannya ada gulungan besar berwarna hitam yang perlahan terbuka, dan kemudian kilau hitam muncul saat kata-kata kuno melintas di matanya. Tiba-tiba suara gemuruh bergema di langit berbintang. Mengarahkan pandangannya ke atas, dia melihat 4 roh muncul di 4 sisi langit berbintang, yaitu naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Seni spiritual tingkat dewa memang sangat sulit dipelajari, sehingga Mu Chen hanya bisa mempelajari kitab konstelasi 4 dewa segel ilahi harimau putih, tetapi kekuatannya masih jauh dari harimau putih asli. Namun berkat kertas hitam misterius, akhirnya Mu Chen mengetahui cara untuk bisa melepaskan kekuatan asli dari kitab konstelasi 4 dewa tersebut. Kendati demikian, Mu Chen tidak bisa langsung menyelesaikan langkah tersebut dan masih membutuhkan beberapa waktu agar benar-benar menguasai seni spiritual tingkat dewa tersebut. Tidak lama kemudian, Ye Qingling datang memberitahu Mu Chen dan Luo Li bahwa kelompok Xu Qingqing datang mencari masalah dengan asosiasi Dewi Luo. Dan bahkan cawat laknat tersebut berani melukai Sun Er. Tanpa menunggu lama lagi, Mu Chen dan Luo Li langsung bergegas pergi. Ketika Sun Er melihat Mu Chen, tangannya mengusap pipinya sambil mengendus berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Penampilannya yang menyedihkan membuat orang lain yang memandangnya merasa kasihan padanya. Ekspresi Mu Chen juga berangsur-angsur menjadi sedingin es dan niat membunuh terlintas di matanya saat melihat Xu Qingqing. Tepat ketika Mu Chen akan menyerang Xu Qingqing, tiba-tiba Luo Li lebih dulu melesat ke depan dan langsung menampar Xu Qingqing.
Bibir kemerahan Su Qingqing sedikit bergetar saat dia perlahan membalikkan wajahnya dan menatap Luoli di hadapannya dan bergumam dengan suara yang sulit dipercaya saat mengancam Luoli karena telah berani memukulnya. Luoli berkata bahwa tamparan tersebut dilakukan karena Su Qingqing sebelumnya berani memukul Suner dan memarahi Mu Chen. Su Qingqing sangat marah sehingga dia langsung menusukkan pedangnya ke tenggorokan Luoli dan berkata bahwa dia akan membunuh Luoli. Namun Luoli lebih dulu menebaskan pedangnya hingga membuat lengan Su Qingqing terluka. Su Qingqing menjadi semakin marah dan kemudian dia menyuruh anak buah kakaknya untuk membunuh Luoli. Tepat ketika seorang pemuda bernama Chen Xiu melayangkan serangan pada Luoli. Tiba-tiba Mu Chen melesat sambil memperingati untuk tidak menyentuh Luoli. Dan kemudian Mu Chen memblokir serangan pemuda tersebut hingga membuat Chen Xiu terdorong mundur dan merasa sedikit takut dengan kekuatan Mu Chen. Tidak lama kemudian Xu Huang datang dan meminta agar Mu Chen menjelaskan apa yang telah terjadi. Tetapi dengan lantang Mu Chen menjawab agar Xu Huang bertanya saja pada adiknya yang laknat tersebut. Xu Huang meminta agar Mu Chen menyerahkan Luoli karena telah berani memukul adiknya. Tetapi Mu Chen menolak permintaan tersebut. Dan kemudian Mu Chen berkata bahwa sepertinya kakak senior Xu Huang akan mencari keadilan untuk Su Qingqing tanpa mengetahui benar dan salahnya terlebih dahulu. Tidak terima diceramahi oleh murid baru, Xu Huang langsung mengeluarkan gelombang energi spiritual yang kuat seperti badai saat menekan Mu Chen dan yang lainnya. Ekspresi Mu Chen menjadi serius karena dia merasakan bahwa Xu Huang telah mencapai tahap transformasi surgawi, tetapi hal tersebut tidak membuat Mu Chen takut. Tepat setelah itu, Li Xuantong juga datang dan kemudian berkata pada Xu Huang bahwa dia tidak akan membiarkan peringkat kelima daftar surgawi tersebut menyentuh Luoli. Semua orang terkejut karena mereka tidak percaya bahwa dalam waktu singkat muncul 2 dari 5 peringkat teratas di daftar surgawi. Kehadiran peringkat 2 daftar surgawi tentu saja membuat Xu Huang merasa ketakutan dan Su Qingqing tidak menyangka bahwa ternyata Mu Chen dan Luoli memiliki hubungan dengan Li Xuantong. Oleh karena itu, Xu Huang hanya bisa pergi sebelum mengancam Mu Chen, kalau lain kali dia tidak akan membiarkan Mu Chen lolos. Dan langsung dijawab oleh Mu Chen bahwa dia akan dengan senang hati menunggunya. Mu Chen mengucapkan terima kasih pada Li Xuantong, tetapi peringkat kedua daftar surgawi tersebut menjawab bahwa dia melakukan ini semua hanya demi Luoli. Kemudian Li Xuantong bertanya pada Mu Chen bahwa waktu yang dia berikan padanya akan segera berakhir dan Li Xuantong meminta jawaban Mu Chen. Tentu saja jawaban Mu Chen adalah akan bertarung dengan Li Xuantong. Singkat cerita, pemberitahuan pertarungan antara Li Xuantong dengan Mu Chen telah tersebar luas di Akademi Beichang. Dan hal itu mengejutkan semua orang karena peringkat 2 daftar surgawi akan baku hantam dengan siswa baru yang baru mencapai tahap awal penggabungan surgawi. Waktu pertarungan mereka berdua tersisa 2 hari lagi dan Mu Chen memanfaatkan hari-hari tersebut untuk berkultivasi. Di suatu malam sebelum hari pertarungan, Luoli datang menemui Mu Chen dan kemudian gadis cantik tersebut langsung memeluk Mu Chen saat dia meminta agar Mu Chen tidak menerima tantangan dari Li Xuantong. Mu Chen tersenyum dan menembakkan dahinya ke kening Luoli saat Mu Chen dengan serius berkata bahwa dia sangat menyukai Luoli dan akan menghancurkan apapun yang menghalangi hubungan mereka berdua. Melihat gadis cantik yang menawan berada di depannya, sepertinya iman Mu Chen sudah tidak kuat lagi. Sehingga Mu Chen segera memeluk erat pinggang ramping Luoli dan kemudian Mu Chen sedikit menundukkan kepalanya hingga membuat pipi Luoli memerah. Secara alami Luoli mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Mu Chen. Tetapi dia tidak menolak sama sekali dan kemudian Luoli menutup matanya saat membiarkan Mu Chen mencium bibir mungil yang sangat manis tersebut. Luoli merasa malu sehingga dia dengan paksa melepaskan diri dari pelukan Mu Chen dan kemudian bergegas kembali ke kamarnya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba yang menandakan bahwa pertarungan mengemparkan antara Li Xuantong dengan Mu Chen juga akan segera dimulai. Para siswa sudah memenuhi arena pertarungan spiritual untuk menonton baku hantam antara Li Xuantong dengan Mu Chen, tidak terkecuali Su Ling'er dan Su Xuan. Li Xuantong memuji Mu Chen karena tidak menolak tantangan yang telah dia berikan. Mu Chen mengucapkan terima kasih atas pujiannya tersebut dan kemudian dia bertanya tentang sistem pertarungan yang akan mereka berdua lakukan. Li Xuantong berkata bahwa kesenjangan kekuatan mereka berdua sangat jauh dan Li Xuantong tidak ingin dianggap menindas orang yang lebih lemah darinya. Sehingga Li Xuantong melayangkan perjanjian 3 gerakan. Jika Mu Chen mampu menahan 3 serangan Li Xuantong, maka Mu Chen akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Tentu saja tanpa pikir panjang lagi, Mu Chen langsung menyetujui tantangan tersebut. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya.
Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 42 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.